Kristen, mohon maaf untuk lebih fokus kepada pertanyaan dari kawan-kawan Muslim karena saya catat di sini ada 8 sampai 9 pertanyaan gitu. Kalau teman-teman sudah paham pertanyaannya silahkan dijawab, dan kalau belum saya boleh ulangi dari masing-masing peserta pertanyaannya seperti apa. Silakan. Oke, itu dulu dong, gedein dulu dong ya. Malam ini bentar Bro Iya. bentar. Saya bisa bentar doang Pak Erpen, bentar ya. Soalnya RP dia udah dari tadi dia mengatakan bahwa malam ini Kelvin telah menentang daripada hadis-hadisnya ya. Oke ya. Sebagian kura, apakah kura-kura ini adalah orang-orang tolol? Sehingga dia membaca dengan kata salah kasar? Ya. Lalu apa kata Nabi? Nabi bersabda seperti apa nih? Ya. Rasul bersabda ya. Malam ini saya pastikan Kelvin telah menyangkal hadis-hadisnya. Peliharalah segala sholat dan peliharalah sholat ustaz dan sholat asar. Rasul bersabda ya. Oke, itu thank you. Yuk Pak Erben terusin. Oke, ini stop dulu, stop. Waktunya Pak Erben tolong dibesarkan. Terus saya ingatkan tagihan pertanyaan dari argumentasi kawan-kawan Muslim. Yang terakhir adalah tagihan dari Bang Kores mengenai manuskrip. Yang kedua tentang Yohanes 4:24, kata penambahan di dalam ayat-ayat Bible. Terus dari Bang Bishop saya jawab. Kejadian 84. Kalau sudah dipahami. Oh iya, silakan. sebentar. Apa kok nggak bisa buka? Sorry. Di stop dulu ya, sorry. Itu tadi dia bawa surat berapa ya yang ada kata judi? Yang digunakan bawa surat berapa ya? Kejadian 84. Enggak, surat berapa dia tadi bawa ayat Al-Qur'an kok? Ayatnya ayat berapa ya? Ya, silakan Bang Jibril. Sebentar ya. Nanti itu. Jadi gini Kores ya, kata aparkamu mos itu dalam interlinear ada artinya rampasan dan juga ada artinya sesuatu yang dipertahankan ya. Sorry kameranya kurang jelas ya. Ini teks Yunaninya. Dalam penjelasannya ada beberapa pengertian. Jadi di situ bisa diartikan ia tidak dengan sekuat tenaga mencoba untuk menjadi sama seperti Allah. Penjelasan yang kedua sebagai milik yang harus dipertahankan. Penjelasan yang ketiga mempertahankan tapi bisa juga diartikan merebut. Jadi intinya di sini kamu harus memahami kata konteksnya ya. Oke, saya mau membungkam dulu satu orang. Dikatakan dia tadi bahwa Belanda membawa Kristen ke Indonesia ya. Tetapi catatan sejarah Indonesia ini di Nusantara lebih dahulu masuk Kristen, tepatnya tahun 645 Masehi. Sedangkan Islam itu datang tahun 674. Jadi mungkin si yang merasa sok pintar ini terlalu membanggakan kebodohan di kalangan orang bodoh. Jadi 645 kekristenan sudah dibawa ke Nusantara, Islam itu 674. Oke, lanjut bro, lanjut. cuma gitu doang. Wah, kirain ada isi. Oke, untuk teman-teman Muslim, data yang disampaikan oleh teman-teman kita silakan baca sendiri, teliti sendiri, karena sudah banyak orang murtad ketika kami menyampaikan data-data dengan lembut. Dan mereka ketika meneliti sendiri, membaca, mencari bukunya, kalian akan tahu. Jangan percaya sama Duran, sama Jack Cita, sama saya. Jangan percaya sama mereka sebelum kamu menemukan sendiri data yang disampaikan. Oke, baik. Data itulah yang berbicara. Oke. Ini waktunya sentikan karena kita sedang lanjut project. Maka langsung closing deh. Bicara dan fokus terhadap 7 pertanyaan yang lanjut project, lanjut. Masih ada waktunya, bro. Ya, silakan. Apalagi pertanyaannya, bro? 5 menit. Pertanyaannya apa? Oke, dari Bang Jibril, ini saya ulangi ya sambil teman-teman Kristen mempersiapkan datanya. Dari Bang Jibril itu mempertanyakan tentang kejadian 84. Dari Bang Kores itu ada 2, tagihan manuskrip, dan Yohanes 4:24 tentang penambahan kata. Dan turunannya itu kan tadi dipaparkan juga 2 Korintus 2 ayat 3. Nah, dari Karipa ini ada 3 pertanyaan termasuk dari Bang Ali. Silakan kawan-kawan Kristen memilih dulu supaya pertanyaannya tidak menumpuk gitu. Karena saya yakin ketika kawan-kawan Muslim diberikan waktu lagi, ini akan bertambah pertanyaannya. Jadi fokus untuk menjawab dulu. Silakan.
Lerben mau jawab dulu. Lanjut bro, lanjut. Sebentar, aku masih ada sedikit data harus kubuka. Silakan kalau Bro Duran. Bro Duran ada mau sampaikan bro? Oke. Dia membawa-bawa apa tadi? Surah 11 ayat 44 kalau nggak salah ya. Betul nggak? Halo? Salah. Nah, itu Surah salah. berapa dong? Silakan dikonfirmasi berapa? dulu Bang Jibril. Surah berapa yang Anda bawa? Berapa? Yang tadi saya sama Bang Citah bahas itu surat 20 ayat 3 sama surat 6 ayat 7. 20. Oh enggak, yang tentang judi. Mount of judi. Oh, soal judi itu sebentar. Itu surat Hud. Surat 11 ayat 44. Dan kalau yang benar di ya, benar. berarti yang di terus yang di Injil itu Kejadian 8 ayat 4. Ya, betul. Itu Mana sudah. ada di Injil itu? Aduh. Di Kejadian 8 ayat 4. Ya, betul. Tadi sudah disebutkan Loh, kok- oleh Bang Duran bahwa itu ada di ayat Hud surat 11 ayat 40. Enggak, kok dia bilang di Injil salah, enggak ada. Oke, siap. Wajar. Ya, S2 oke. Kejadian bukan Injil. Itu S2 ada di kalian Kejadian ada diam 8 aja. ayat 4. Jangan Silakan. terlalu Waduh. ini. Kejadian Injil. Bro Duran coba. Injil. Waktunya jangan Itu ada dimatikan dalilnya dulu. dalam Galatia, Erben. Kalau Abraham itu mendapatkan Injil. Ada, aku bisa tunjukin dalil kalau kejadian termasuk Injil. Udah, enggak usah. Nah, Silakan kalau dijawab memang aja, silakan Erben minta, dijawab, silakan enggak, dijawab. bentar, saya luruskan. Kejadian itu Matikan bukan waktu dulu. Injil. Iya, baik, Kejadian betul. bukan Injil. Seharusnya memang bukan, tapi Paulus Bukan mengatakan Injil. itu Injil. Ini nih, ya. Kamu baca dalam Galatia pasal 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehnya segala bangsa akan diberkati. Oke, Dalilnya ada. menarik. Saya percaya bahwa perjanjian lama itu bukan Injil tapi Taurat, tapi Paulus sendiri mengatakan Injil. Terima kasih. Lanjut. Yuk, Oke. yuk, dijawab Bentar. yuk soal Ararat. Bentar. Ya. Aku mau luruskan. Bentar dulu host. Apa moderator. Injil itu kabar baik. Kitab Injil itu tulisan tentang kabar baik. Kitab Kejadian bukan kitab Injil. Waduh, memalukan. Tadi udah dijawab, dalilnya Udah. Paulus bilang itu Bukan Injil. beda Injil dengan kitab Itu Injil. cara S2 untuk lari. Oke, baik. Waduh, Oke, siap. Ingin berpolemik memalukan. di kata Tadi kan, Injil, biar dia bisa lari. Oke, di kitab topik Injil dengan akan Injil apa beda. kata Pak dia Erben, ini. Pak Erben, tolong. Aduh, Terkait memalukan. dengan apakah kitab Kejadian itu Injil atau bukan, kita kan masing-masing mempunyai argumentasi, dan kalau ini dibahas justru melebar diskusi kita. Jadi tolong fokus karena masih ada 7 pertanyaan yang belum dijawab oleh kawan-kawan Kristen. Silakan. Tolong adekku objektif dibaca dulu biar kita tidak dituduh memfitnah di sini. Tolong adekku baca. Ini kitab Galatia pasal 3 ayat 8. Tolong adekku baca dulu. Sini saya baca. Oke, silakan Ustaz Ali. Oke, bentar ya. Ini saya bacakan. Dalam kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Oleh Oke, udah ya. segala bangsa akan Oke. diberkati. Oke, udah ya. Udah, terima kasih. Bentar. Kalian tidak bisa membedakan Injil dengan kitab Injil. Ya, udah Oke. bantah Paulusnya, Bang. Bantah Paulusnya. Enggak. Udah, bantah Paulus Injil itu kabar baik. Kabar baik memang Ya sudah udah, disampaikan udah, oleh udah, Abraham. udah. Tetapi Lanjut, kitab Erben, tema Injil kita. belum ada di zaman Abraham. Kembali ke tema. Udah, ya. Udah. Iya, Paulus kan S2 malu teologi, sekali. nggak kayak kau. Kasihan Paulus ke S2 Mana teologi, ada? kalah sama S2 Waduh, teologi mana? Paulus. Udah, Bang Ali. Udah. Yuk, sambung yuk, Biarkan Bang Ali. sambung yuk. Biarkan netizen yang menilai. Enggak ngerti Oke. Injil dengan kitab Ya, Injil. oke. Malu lah. Oke, Waduh. silakan. Yang Bahlul itu Udah. Paulus, Udah. S2 teologi. Udah yuk. Udah, Dia mau nunjukin udah. Ararat nih, dia udah mau nunjukin Ararat. Silakan. Silakan Bro Duran. Pertanyaan yang Ini belum ya. terjawab, Oke, ya. silakan waktu 5 menit 36 Ini ya. detik. Silakan kawan-kawan. Gedein dong. Gedein saya dong. Ini bukan Hud 44. Ya, betul. Silakan. Betul ya? Gini kan? Padahal tidak ada kata bukit kan di situ kan? Cuman Al-Judi kan? Tapi saya anggap itu gunung judi ya. Saya anggap. Tafsir ringkas kemenak.
Perlu digedein atau bisa baca? Bisa kebaca nggak? Ya. Itu Gunung Ararat bro, di Turki itu. Ya. Itu pun berlabuh di atas Gunung Judi yang terletak di mana? Halo, Ararat Turki. terletak di mana? Ararat Turki. Nah, Di Monas bro. ya. Di Monas. Jadi ya gunung di atas gunung dong jadinya dong. Gunung Judi yang terletak di pegunungan atas gunung. Ararat. Gunung di atas gunung dong. Halo, halo. Kalah nih. Aku lanjut bro. Ini tafsir ringkas. Aku lanjut bro. Ini- Menarik nih. Menarik bro. Aku lanjut. Ini Mantap. Waduh, ini mereka ini lebih Aku lanjut, cerdas bro aku lanjut, daripada bro. kami anak. Lanjut bro. Cek. Iya lanjut nih. Lanjut nih ya. Minta tolong dibesarkan Bang Halo. Mbak Hos. Minta tolong dimatikan dulu ya. Saya mohon dibesarkan. Oke, terima kasih ya. Nah, ini yang menarik ya. Situs Durupinar yang menjadi istilahnya apa ya? Yang diperkirakan dia adalah Bahteranu. Nih. Pada ketika tujuh Bagawadi tengah setelah suhu ada penjajahan area jenih berbentuk seperti kapal dikelilingi susi suram tebalnya. Dimensinya mendekati apa? Ukuran yang diberikan apa? Kitab Kejadian. Cuar. Situs Durupinar mendekati ukuran Kitab Kejadian. Cuar. Runtuh semuanya nih di hadapan Alkitab nih. Terima Jadi ini, kasih teman-teman. Jibril. Terima kasih Bang Jibril. Jangan lupa Makasih, ya, Bang terima kasih Jibril, teman-teman. ya. Oke ya. Jadi Lain kali itu kalau tadi ya, baca teman-teman. data, baca yang dikatakan baik-baik ya, seperti Jibril. ini ya. Ukurannya itu mendekati Kitab Kejadian. Bayangin gitu. Hebat nggak ini Kitab Kejadian? Zaman dulu itu benar-benar dia sesuai dengan sejarah. Berarti Ini kita abad ukurannya 7 persis itu nih, nyontek loh bro. Kita abad 7 nyontek. Nggak ikut-ikut. Aku I'm not follow. Oke Iya, ya. itu Terus nyontek minta itu. tolong Bang, mau dimatikan dulu Bang. Oke, ini saya sudah mau- matikan. Masih ada Oke, 6 terima kasih, pertanyaan Bang. yang belum terjawab. Silakan dimaksimalkan. Aman. Oh, apa lagi? Sebentar. Oke, Pak Irben tolong dicatat supaya host juga tidak ketar-ketir mengulangi. Ini tagihan dari Bang Kores belum dijawab juga. Manuskrip. Manuskrip apa lagi bro? Terus di Yohanes 4 ayat 24. Saya jawab ya. Kalau ditanya siapa aja penulis manuskrip itu adalah salinan. Ya, salinan dari siapa? Salinan daripada gereja-gereja awal. Ya, kalau dibilang siapa aja, kami tidak bisa jawab. Clear ya? Untuk manuskrip yang salinan, cuman yang autografnya kami bisa jawab. Autografnya kami bisa jawab, cuman yang salinannya kami tidak bisa jawab karena itu sudah banyak orang yang menyalin. Maka itu banyaklah salinan manuskrip kita gitu. Thank you. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon dibesarkan Mbak Rifa. Oke, jadi seperti ini ya. Memang Bro Kores ini sama sekali tidak ngerti apa namanya grammar Yunani. Sama sekali dia nggak ngerti dan dia mengatakan, lu sun kaki deh sama gua deh. Ini Deki gadas brother. S2 dia paham Yunani Ibrani. Lah lu bukan teologi brother. Itu ya. Nah, jadi kalau dalam Yunani ya berdasarkan frasa word order ya, maka di situ jelas pasti akan muncul Allah adalah roh. Itu sudah dalam intertekstual penterjemahan. Itu yang perlu dipahami. Jadi Oke, bro. Dikit, bro. apa namanya? Oke. Oke, ya. bikin aku di kolom Itu. komentar dong. Oke, ini data-datanya ya. Kalau bagaimana sejarah Alkitab itu dikumpulkan, ini data-datanya ada, mulai dari Clement sampai kepada Justin Martin dan terusnya Eusebius. Kalau kalian mau tahu sumber bukunya dari mana, saya tunjukkan aja sumber bukunya. Ini saya dapat materi dari Ibu Sofiatul, biar kalian tahu ya. Ini buku-buku, sumber penelitiannya. Silakan kalian cari buku ini ya. Ini, silakan di copy, tunjukkan semua ini Ribet juga sumber-sumbernya. ternyata ya. Oke, bukunya apa? Tunggu sebentar, saya mau Ini, screenshot ini. dulu. Ya, Ini, saya mau silakan. screenshot dulu, bentar. Iya, silakan ini ya. Seorang akademisi itu akan merujuk, mencari tahu Iya, supaya silakan. tidak tertipu. Bentar ya. Bentar. Iya, silakan. Nanti pilih
biar langsung bertobat kalian. Beli ya bukunya. Iya, aman Erben. Oke, Saya akan oke. menelisik dari mana Oke, kalian dapat info ini itu ya kan? semuanya ada data-datanya ya. Contoh. kalian Ternyata itu- Erben berguru ke Sofiatul ya. Makasih. Ya, Oke, ini infonya. data-datanya. Saya sudah baca ini semua ya. Jadi ada buku-bukunya. Di dalam file ini pun ada sumber-sumbernya ditulis. Jadi biar kalian mengerti, sumber data Alkitab itu luar biasa. Manuskripnya banyak ditemukan. Terima kasih minggu lalu Niripa mengatakan bahwa kitab-kitab orang Kristen itu makin banyak ditemukan. Tapi sayangnya justru Quran makin banyak dibakar dan makin banyak dibuang ke Sungai Nil. Iya, dibuang ke Sungai Nil dan dibakar. Hanya satu agama di dunia ini yang kitabnya pernah dibakar dan dibuang oleh para ulamanya sendiri loh. Satu dibakar Utsman, satu dibuang 1924 di Kairo, Mesir. Jadi kalian itu orang muslim sebenarnya kalianlah yang menista Quran kalian sendiri. Karena kalian berani membakar Quran dan berani kalian membuang Quran ke Sungai Nil. Silakan Bro Jack. Oke, minta tolong dibesarkan Mbak Rifa, izin. Oke ya, ini saya tambah lagi nih. Dalam 20, 108 nih. Ini bentuk manuskripnya nggih. Oke ya. Nah, ini ya. Saya pindah ke sini ya. Saya pindah ke Word ya. Nah, dalam manuskrip asli ini tidak ada sin-nya di sini. Tapi prok jadi apa? Huruf sin muncul. Ini jumlahnya ratusan ribu loh kayak gini. Aku coba satu-satu, makanya aku minta 4 sesi. Nanti kita akan tunjukkan terus menerus seperti ini, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Prok muncul huruf sin. Gua sebentar bro. Oke, masih ada. Lanjut. Bro. Ya. Oke. Stop. Ya. Tolong gedein ya. Tolong gedein tuh. Gedein dong. Bahas Bro, tapi mainkan Bro. Itu yang namanya Jibril, lihat ya, Islamic awareness ya. Ini Tokapi loh. Ya, Tokapi. Ya. Nah, history of the manuscript ya. Di sini ada ini nih. Ada kata, did this Quran belong to the third Caliph Uthman? The answer is no. Pertanyaan saya, siapa yang menyalin ini? Ini adalah manuskrip tertua, boleh dibilang salah satu manuskrip tertua Islam, ya. Topkapi yang kemarin dengan sangat-sangat dibanggakan katanya itu adalah mushafnya Utsman. Tetapi di sini jelas dikatakan, did this Quran belong to the third Caliph Uthman? The answer is no. Siapa yang menulis ini? Habis. Monggo. Ya, oke, minta saya waktu duluan ya Un ya. Oke Bang Ali. Nanti saya digantikan sama Bang Ardiansyah karena saya ada urusan harus saya selesaikan. Tolong dibukakan data saya dulu nih. Data saya dibuka. Oke, baik. Bentar. Sambil kita menunggu data yang dikirimkan oleh Ustadz Ali, sekedar mengingatkan bahwa ada tagihan pertanyaan dari teman-teman Kristen mengenai fenomena penambahan huruf juga pada surah 36 ayat 20. Silakan. Itu yang surah Al-Baqarah Oke, 238. jadi gini ya, Gimana ada sebuah buku Tolong, menarik moderator. sekali nih. Judul bukunya Moderator, adalah tolong dong. The Ya, Paganism ya, in Al-Baqarah Our 238. Christianity. Coba Oke, ditampilkan siap. dulu. Kita simpan itu. Cover. Al-Baqarah 238 dan tadi Apa ini kok ini? Ini apa ini? Siap, Kenapa kakek-kakek ini suaranya gemetaran begitu? Oke, silakan Ustadz Ali. tenang karena Anda Oke, nggak bisa oke. jawab dari tadi. Ya kan? Udah, kakek-kakek diam dulu. Anda menghindar kan? Ya, Anda menghindar kan? Trevornya itu Tadi saya ditahan, Anda di jawab. rahimu itu ditahan. Ini saya akan mengajarkan perkara penting yang tidak pernah kau dengar selama kau hidup dari gerejamu. Woi, Nanti kita jawab. jawab Saya Pak. akan Ya. Oke, mantap. Coba birahi roh kudusnya itu diredam dulu. penambahan huruf terkait dengan surah-surah yang diangkat tadi. Silakan Ustadz Ali. Baik. Ini sebuah buku lagi yang saya bawa. Nanti pasti dibalas sama Wikipedia. Lihat aja teman-teman gaya mereka ya. Judul buku ini adalah The Paganism in Our Christianity. Ini saya nggak bisa buka kamera. Kalau nggak saya bukakan bukunya. Ini halaman yang saya angkat 139. Oke, kita lihat sama-sama. Sudah saya stabilukan biar enak kita lihat. And just as Mitra was an embodiment of the seven spirits of God. Jadi buku Wahyu yang kalian anutkan sebagai salah satu kitab suci apostolik kata kalian ya, ternyata adalah sebuah
dongeng-dongeng pagan yang dikritik habis-habisan, bahkan itu menjadi kontradiksi penggunaannya di internal denom-denom kalian. Ortodoks saja itu mempermasalahkan Book of Revelation atau Wahyu. Bahkan Martin Luther ketika dia pisah dari Katolik, termasuk dia mengkritik habis kitab Wahyu. Tetapi Protestan hari ini tetap mengkanonkan, memakai kitab tersebut. Makanya jangan heran, kitab yang penuh dengan simbolisasi Tuhan pagan, tiba-tiba kok bisa ada dalam kitab apostolik kalian? Coba kau jawab itu. Dan bisa nggak kau buktikan Yohanes itu benar-benar penulisnya? Atau Yohanes yang lain itu, yang dipenjarakan di Pulau Patmos? Itu satu. Yang kedua, bagaimana simbolisasi pagan dan ajaran setan dalam kitab Wahyu yang tidak mungkin berasal dari sosok seperti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu? Masa Tuhan dilambangkan dengan, misalnya kitab Wahyu pasal 5 ayat ke-6, ada sosok Tuhan dengan kata seekor di situ, seekor domba yang disembelih, jadi lehernya berdarah, bermata 7, bertanduk 7. Ternyata ketika diteliti oleh Arthur Weigel, seorang historian dari British, dari Inggris, dia menerbitkan buku tadi yang saya tampakkan itu tahun 1924, The Paganism in Our Christianity. Paganisme dalam kekristenan kita. Dia orang Kristen jujur. Dia bilang penggambaran Tuhan memiliki 7 tanduk atau 7 mata itu adalah penggambaran terhadap simbolisasi mitra yang punya 7 roh. Maka di kalimat selanjutnya kalian katakan ke-7 roh Allah. Itu asal muasal ada penggambaran dewa pagan, dewa setan dalam ajaran kalian, menggambarkan Tuhan dengan simbolisasi binatang. Tidak pernah ajaran Bani Israel atau kitab-kitab para nabi mengajarkan Tuhan disimbolkan dengan binatang. Ini binatangnya apa? Mengerikan, monster, mutan ini. Punya 7 mata, punya 7 tanduk. Bukan hanya itu kritiknya. Arthur Weigel lebih lanjut mengatakan bagaimana bisa sosok Tuhan yang akan datang di akhir zaman datang dengan kuda putih katanya. White horse. Ternyata mitologi kuda putih telah lebih dulu diajarkan oleh bangsa-bangsa pagan, mulai dari Mitra, Osiris, bahkan Krishna sekalipun, dan mitologi Nordik sampai Persia kuno mengajarkan Tuhan yang akan datang di akhir zaman juga menunggangi kuda putih. Kok sama lagi ini, ajaran pagan lagi? Yang lebih naasnya, ada sosok Tuhan disimbolkan akan mencelupkan jubahnya ke dalam darah sebelum dia gunakan untuk berperang. Setelah berperang dia akan memakan daging segala raja dan panglima dan pasukan yang telah dia kalahkan. Dan Tuhannya dilambangkan bertatu, bertuliskan di pahanya Lord of the Lord, King of the King. Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja. Bertuliskan di mana? Di paha. Tuhan apa ini? Tuhan pagan. Simbolisasi pagan, simbolisasi Tuhan dalam bentuk hewan, apakah itu dengan dalih alegoris atau metaforis? Hanya dilakukan oleh ajaran pagan penyembah setan, penyembah berhala. Tidak pernah dilakukan oleh ajaran para nabi. Gak ada nabi Israel satupun pernah mengajarkan Tuhan berbentuk domba. Oke, saya digantikan sama Bang Ardiansyah karena tidak ada yang bisa bahasa Arab. Kalau ada si Michael itu saya lebih tertarik itu. Walaupun bahasa Arabnya saya yakin Stop waktunya, baca stop Latin waktunya. Bang Objektif, oke, thank you. Aku dulu. Bang, saya Aku mau cuma jawab. 2 menit. Iya, nanti aku jawab nanti. Jangan lupa moderator titipan pertanyaan saya, kritik terhadap kitab Wahyu yang mereka kanon penuh dengan masalah. Para historian, para ahli sejarah mengkritik, termasuk Ortodoks plus Martin Luther dalam banyak suratnya mengkritik kitab kanon. Pertanyaannya lama-lama belum dijawab Bang Ali. Pertanyaan lama-lamanya belum dijawab, kalau gitu ya. Ya, Oke. ya aku dulu. Aku cuma 2 menit ini. Sambil dipindahin ke layar gede, aku mau ngomong begini ya. Untuk Duran terima kenyataan ya. Lu udah membelokkan topik. Lu asalnya nanya di mana ada kata sholat asar. Lu sekarang bertanya sholat wusta itu apa? Artinya apa? Lu udah ketahuan nih. Lu malu. Terima kenyataannya, Bre. Ya. Nah, di sini gue cuma pengen membahas sesuatu yang menurut gue penting untuk diketahui. Karena beberapa data gue soal Yohanes 4:24, 2 Korintus 2:16, terus Filipi 2 nomor 6, ini dibantahnya sama artikel. Lu kalau mau dialog sama gua kawan-kawan Kristen, bawa ayat pembanding. Kalau nggak punya diem, suntangan sama Kores, biar gua ajarkan Yunani secara gratis. Kalau nggak punya data pembanding, mending diem. Gitu. Nah sekarang kita bahas soal abad ke-7 katanya ya, abad ke-7 Kristen masuk. Sini loh, sini. Sejarah sabda.org ya, sejarah sabda.org. Perhatikan di sini. Orang-orang Kristen, tunggu.
Orang-orang Kristen yang mula-mula menginjak bumi Indonesia sudah mempunyai biblos, namun biblos itu tak dapat dipahami oleh penduduk yang mereka temui di sini. Bahkan orang Portugis, ini Portugis yang pertama ditulis sama sejarah Sabda, woi. Kapan itu? Tahun 1644, abad ke-17. Lu jangan membohongi sejarah. Ini zaman digital, my brethren. Selamat datang di kebenaran. Yang bawa Kristen itu Portugis bersama dengan biblosnya. Nah, terus ini data ya. Sekarang ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan Kristen. Kapan Kristen mulai membludak di Indonesia melebihi dari 1%? Datanya ada di sini, kawan-kawan. Nah, ini M. Sericles, judul bukunya Islamisasi Jawa, ada di halaman 248. Perhatikan. Willis menemukan bahwa orang yang beralih keyakinan tersebut secara konsisten berasal dari komunitas abangan yang pada waktu sebelumnya mendukung apa? Mendukung apa? PKI. Jedar, selamat datang di kebenaran. Kalian itu peranakan PKI berkembangnya, bukan peranakan Portugis. Thank you. Oke. Ada waktu Siapa 3 lagi? menit. Silakan, Saya Teh. atau Bang Jibril? Oke, Bang Jibril. Oke, kalau bisa lebih menjawab ke arah fenomena penambahan huruf yang disebutkan tadi surahnya, saya bisa ulangi kalau teman-teman muslim mau diulangi, silakan. Iya, paham. Iya. Pada kaget di bawah, pada kaget. Waduh, itu kebenarnya Iwan PKI. Enggak, iya. Bang moderator tolong diiniin ya, diinform juga. Ini saya tunjukin tadi perbedaan di 67 sama di 67 sini itu cuma ini diulang lagi. Cara bacaan dia mau yang ini gundul, yang ini nggak gundul. Dia bilang ada puluhan ribu. Ini Quran gundul buah balul, ini enggak. Jadi kalau mau diributin itu nggak bisa gitu loh. Artinya tuh sama, udah diterangin tadi. Ya. Jadi tolong jangan diulang-ulang yang kayak gitu tuh kayak Allahu Akbar. Dah, nih balik ke Ararat tadi ya. Nih gunung Ararat. Ya, katanya ada judi itu di sini. Woi, antum nih judi itu di sini. Breh. Woi, judi itu di sini. 311 km jauhnya. Nih. Ini Mount Judi. 300 km. Tuh, Mount Judi. Di gunungnya di sini. Judi lo mau bilang di sini. Kan Mbak, wah, memang kaum tersesat begitu. 300 km, Mount Judi dibilang di sono. Kan habis itu ini nih Bible Study bilang ditemukannya di Clyde Judi. Woi. Jadi lo bilang gunungnya di sini. Ya Allah, tukang tape makan celodeh. Tape deh, tapi terus mau ngasarin. Terima kasih Bang Jibril. Woi, gunungnya di sini, Gudi Cudi. Bukan di sini nih Ararat nih, tunjuk lagi. Mount Ararat. Di sini kudinya 300 km jaraknya. Bang Jibril Dibilang gunungnya di sini. Nanti ya, Bang Jibril dikit saja. Aduh. Jadi mereka buta map juga ya, selain buta sejarah ya. Astagfirullah. Capek banget ngejelasin Oke, ini. saya- Ini dari Bible mereka loh. 6.500. Abis itu dikasih tahu lagi nih. Asphalt dan woods. Translate deh. Biar nggak ini juga. Baca yang bener dong. Abis itu soal Quran. Uthmanik. Baca bre. Does this Quran belongs to the Khalifah of Uthman? The answer is no. Baca dong seterusnya. Good number of Quran yang sama ditemukan juga di Petersburg, Samarkand, Istanbul, dan 2 di Kairo. Having at times turn out different parts of Islamic. Jadi beda, ditemukan ada 6 dan ada darahnya. Khalifah Utsman. Makanya ini genuine. Ya. Baca jangan sepotong-sepotong habis itu framing. Oke. Gunung salah, apa salah. Capek gue. Silakan abang-abang. Minta dikit aja. Maha Saya benar mau- Allah dengan segala firman-Nya. Suara saya kedengaran. Kedengaran. Mantap. Oke, baik. Untuk menimpali apa yang dikatakan Erben, ini ya, kata pendeta Erben S2 Teologi, yang kaleng-kaleng, semakin terjadi perdebatan ini, semakin banyak orang murtad.
adalah bunuh diri bagi Oten untuk terjun ke dunia perdebatan ini karena semakin membuka kedok ajaran pagan dalam kitabmu. Teman-teman sekalian, banyak sekali orang-orang yang menjadi agnostik minimal, bahkan ateis, dan alhamdulillahnya mendapatkan hidayah Islam karena mengetahui bobroknya ajaran pagan yang menjadi alat politik Romawi yang ternyata telah dikirati dan dimanipulasi dalam sejarah. Tuhan pagan ya, Tuhan domba, Tuhan dalam wujud yang mengerikan tergambarkan dan disamarkan dan mereka imani. Dan yang terakhir dari saya, Kristen-Kristen yang mengetahui dan semakin belajar dari perdebatan seperti ini, terima kebenaran, baca kembali apa yang kami sampaikan, bukan fitnah dan bukan framing, bahwa ajaranmu adalah sebuah ajaran yang dibebani dengan tradisi dan narasi Habis waktu, pagan Bang. dari A sampai Z. Mengurangi rasa hormat, waktunya habis Ustadz Ali. Oke, Baik. saya serahkan kepada Selamat datang di Oke, ajaran pagan. kita berapa kali putaran lagi kita sampai ke closing statement? Cito, Silakan teman-teman, ini sudah jam Aku. 22. sudah jam. Bentar. Enggak, saya mau tanya dulu. Sebentar, saya mau dengan Citos dulu. Sebentar, saya dengan Citos Baik. dulu. Nanti di waktu Anda. Oke. Mbak Rifa, izin Mbak Rifa ya, izin Mbak Rifa. Jadi ini Berapa kan kami menjawab ya. Setelah itu mungkin teman-teman Muslim bisa closing statement, baru kami closing statement sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Kores sama Bang Jibril Boleh. sepakat? Oke ya. Karena kita masih ada momen lagi. Bang Kita besok Ali, Udah iya, udah Ardiansah? overtime. Udah overtime. Tadi kan 2 jam, ini udah 2 jam 49 Ya, menit. oke. Enggak, Bang Ali masih mau ikut atau masuk Bang Ardiansah? Dan closing saya ke Bang Ardi aja. Oke, guys. boleh. Nanti. Oke, berarti. kayaknya- Berarti Bang kayaknya- Jibril kasih ke Bang Ardiansah ya. Kalau mereka mau tumpuk-tumpuk gunung, saya males tuh nih. Bang Ardi aja. Oke, Setelah ini bentar. kita closing. Saya mau bicara pagan dulu nih, pagan. Sebentar dulu Erben, nanti ada waktu kamu Erben. Kita lagi mendilkan biar kita enggak sampai pagi diskusinya Erben ya. Saya mau dengan Cita biar kita selesai kapan gitu. Nah, saya juga atur dulu. Kita ada berlima muslim di sini. Nah, Bang Jibril mundur dari closing statement, Bang Ardiansah maju ya. Siap. Oke. Berarti Strike to the setelah point. ini, Uni, setelah ini Muslim cuma closing statement, tidak boleh bernarasi lagi. Gua nggak ada closing Bang, karena kita ada 2 sesi lagi diskusi dengan teman-teman kita ini tentang hal yang Oke. sama. Oke. Minggu depan Sabtu, minggu depan Jadi dan mereka, Sabtu minggu depannya mereka lagi. sekarang coba bebas bernarasi dan kita nggak boleh merespon gitu. Kemarin kita juga kami menjawab. Oke, biar Iya, adil, kemarin biar juga adil. seperti itu Bang. It's okay. Nanti Kita masih ada sesi. ini terakhir Bang Ali. Kalau kita Oke, menanggapi aku mau terus kan bicara dulu. sebentar Akan ini. dulu, waktunya belum Erben, waktumu belum. Sabar dulu. Ya. Birahi, Jadi birahi. gini ya, karena kita tidak mungkin selalu menanggapi. Kita harus closing statement. Tadi kan sudah dibilang kemarin bergantian closing statement. Kemarin siapa duluan ya? Bergantian. Hari ini pun bergantian. Besok kita bergantian, posisinya pun ditukar. Kita ada 4 sesi, jadi adil semua. Dapat 2 kali. Misalnya kita 2 kali closing statement di awal, 2 kali statement terakhir, begitu. Jadi fair ya, 4 kali. Dan memang sesi diskusi ini 4 kali ya. Ini sudah 2 kali dengan hari ini, kemudian minggu depan lagi, kemudian minggu depannya lagi. Buat teman-teman dipersiapkan tentang data-data yang sudah dibahas kali ini, karena besok akan ditekankan kembali. Nah, sekarang closing statementnya Bang Jibril mundur, berarti Bang Ardiansah maju berarti ya. Loh, kita tanggapi dulu dong. Iya Erben, saya mau dealkan dulu dengan Iya, Le. Kita tanggapi dulu. Kita tanggapi. kalian menanggapi dulu. Saya lagi ngobrol dengan Bang Ardiansah biar teratur di sini. Penyembah binatang, ya pengikutnya agak berlaku. Udah, Bang Ali, nggak akan berhenti nanti kalau Aku mau begitu bicara terus. Oke, pagan. Aku bicara pagan. selesai. Astagfirullah. Erben ini udah kayak. Oke, silakan Ini objektif forum diambil. manusia, Erben, bukan forum Bahwa domba. ada closing statement setelah tanggapan dari kawan-kawan Kristen dan itu waktunya 8 menit. Oke. Dan masih ada 4 pertanyaan dari kawan-kawan Muslim yang belum terjawab dan pertanyaan dari kawan-kawan Kristen itu sudah terjawab semuanya. Silakan ketika ingin dikritik dari teman-teman Kristen, silakan waktu 8 menit tolong dimaksimalkan untuk 4 pertanyaan yang belum terjawab. Silakan. Aku mau bicara pagan. Rupanya orang-orang di Mekah di Arab itu menyembah batu.
di dalam Sahih, apa ini? Hadis di dalam Sahih Bukhari 4027. Kemudian di dalam Sahih Muslim 4222 dikatakan bahwa Muhammad mengenal batu-batu. Ini pagan. Kok bisa Nabi Muhammad sama dengan kaum pagan? Kemudian dalam bentar dulu, tenang kau, ini bicara pagan. Ya, Musnad Gak Ahmad apa-apa, biarkan saja. Gak apa-apa, biarkan. di sini dikatakan cium batu rukun Yamani dan rukun Aswad, hapus dosa si habis-habisnya. Apa hubungan pagan dengan batu-batu itu? Itu pertama pagan. Yang berikut, saya mau tanggapi ini. Ini si Arthur, rupanya dia lahir 1880 dan meninggal 1934. Jadi sumbernya si kawan tadi itu untuk menyerang kekristenan telat. Sedangkan kitab Wahyu itu sudah dituliskan, sudah dikumpulkan oleh Justin Martin, muridnya Yohanes, tahun 100-an. Kemudian oleh Papias 130, Barnabas 140 dan seterusnya. Dan terakhir itu Eusebius tahun 275 sudah ada dikumpulkan kitab Wahyu. Tetapi kamu menyerang memakai data 1980 1934. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyerang kitab Wahyu. Tidak pernah berbicara tentang kitab Wahyu. Bahkan di dalam Sahih Muslim 14, salah satu rasul yang diutus oleh Yesus itu Yohanes. Yohanan, tafsir Ibnu Katsir surah Yasin 14. Artinya apa? Teman-teman muslim ini lupa diri, lupa kitab. Demi nafsu sampai ulamanya pun diperkaos. Jadi kalian itu bertobatlah kalian itu ya. Jadi ini rupanya ini aliran-aliran teolog liberal menjadi referensi. Kenapa? Saking rapuhnya kitab Quran, nggak bisa ngapa-ngapain menyerang kekristenan. Tapi kalian pakai buku-buku tahun abad sekian. Waduh, parah ini. Boleh lanjut bro dulu. Oke, ya gue ya. Oke, tolong gedein dong. Tahu nggak kenapa Jibril kabur? Saya kasih tahu ya. Ini kan yang data yang saya pakai. Di sini jelas-jelas dikatakan, ya, jelas-jelas dikatakan mana sih yang itu? Ya, did this Quran belong to third carry woman? The answer is no. Tapi dia tetap maksa seolah-olah ini. Tapi di bawahnya lagi dikatakan dari Umayyah. Maka itu dia kabur. Karena saya akan mengcounter dengan data yang saya bawa. Nih, lihat ya. Umayyah ini. Bisa baca gak sih dia? Umayyah. Buta huruf ya bro. From the, ya. Buta huruf Terus, dia. Iya. Terus yang lucunya lagi, si Ali kan tadi bawa ini nih, Yesus seminar, dia kan bawa yang ini nih. Maka itu saya kadang-kadang ragu sama apa daya pikir mereka. Padahal jelas-jelas ya dikatakan di sini. Pause dulu. Enggak kabur. Iya, lo nggak kabur. Tenang. Aku mau bantah dulu sedikit si Kores tadi ya. Sebentar, Dia Dek. membuat Di sini sedikit aja bro. Dek. Bentar, dikit. Kores katakan bahwa Kristen dibawa oleh Portugal. Dia salah. Dewasa lah, aturan Kristen lagi itu bicara dibawa itu. 645 Masehi, Duran gereja sahabat Assyria dulu, Duran. Timur itu di Tapanuli Tengah. Artinya apa? Si Biasa, Kores ini Duran. buta sejarah. Birahi domba, Tetapi jangan Islam kalau itu lagi baru ngomong, datang itu memang harus 674. dilampiaskan, Itu di Jadi Sumatera. dengerin aja dulu, RT. Jadi Birahi kita domba lihat itu ya. memuncak. Kita lihat Mas ini ya. Ali, Mas Ali, Oke. ini waktu untuk siapa ya Mas Ali ya? Ini ke hampir ke 10 kali loh Kak, saya warning Mas Makanya Ali. itu data yang Ali Iya, bawa itu itu- datanya error semua. Padahal tadi dia udah jelas-jelas loh ngasih tahu ya. Teolog Lutheran itu udah mengkritik sangat keras ya dengan mengatakan itu adalah seminar Yesus adalah dari pendekatan ilmiah semu. Gitu loh. Yang udah dikritik sama Yang orang sesara? ini sendiri sama Lutheran. Iya. Aduh kesian. Terus dia bawa-bawa itu ya. Judi ya. Bentar ya. Gua buka nih Quranu nih. Dia ini demen banget loh ngelawan tafsir loh. Padahal dia tafsir kemenak loh. Kok demen banget ya? Udah jelas-jelas dikatakan tadi apa? Hah? Surah 11 ayat 44 kan? Ini orang, aduh, makanya itu dia kabur karena dia tahu akan gua counter dengan sangat keras ya. Supaya dia malu gitu loh. Pakai ngomong what the heck segala macam. Shit man. 44. Ya. Ayat 44 ya. Yes, ya.
Betul nggak? Surah Hud 44 ya. Ini tafsir Kemenak loh, tafsir Anda sendiri loh. Hah? Di Ararat. Dude. Tafsir. Are you fucking blind, dude? Are you fucking blind, dude? Nanti di band ada kata-kata itu. Sorry. Oh, tenang aja, Lip. Coba saya diingatkan dulu pasukanmu cetak. Ararat Turki loh. Izin, Temen lo tadi lanjutin. ngomong Oke, silakan Bro Jack. Iya, tadi Bang Jibril ngomong yang kasar juga, dan kita nggak profesional. Oke, ini ya teman-teman. Ini apa? Minta tolong disadarkan dong, Mbak Rifa, izin. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini adalah apa? Mount Judi ya, atau Gunung Judi. Nah, kita lihat nih jaraknya dari Noah Arks, ya. Dari Noah Arks itu berapa teman-teman? Nih, Noah Arks itu ada di sini, brother. Sementara Gunung Ararat di sini, Noah Arks, situs Durupinar di sini, Gunung Judi di sini. Ini berapa ratus kilometer, brother? Tuh, Gunung Judinya di sini. Berarti udah nggak sesuai sejarah, salah geografis lagi. Ini ya. Jadi di sini adalah situs Durupinar, ini Gunung Ararat. Ini lebih dekat, brother. Jadi lebih baik percaya tafsir deh. Tafsir tadi yang mengatakan di Gunung Ararat. Karena Gunung Judinya di sini. Oke ya. Dan menariknya ya, brother, teman-teman di bawah ya. Besaran, panjang dan besaran situs Durupinar itu sesuai dengan kitab Kejadian. That's it. That's the most proof that Bible benar-benar menjadi sumber sejarah. Ini kan ahistorik ini. Ahistorik ini. Gunung Judinya di sini. Oke, Lerben, lanjut Lerben. Oke, jadi nasihat saya sama teman-teman yang manuskrip Quran satu pun tidak ada. Top copy itu pun nggak itu disalin di atas salinan. Jadi manuskripnya ada kemudian ditempel. Bro Duran tunjukkan dong bro. Manuskrip top copy itu yang ada tempelan. Stop dulu bro. Yuk, bentar. Tunjukkan. Stop dulu waktunya bro. Itu perlu bro. Itu Saya duar dulu ini. Coba bro. Tunjukkan. Di mute. Stop. Itu Sanaa. Oh ya. Itu manuskrip daripada Sanaa. Ntar saya kasih lihat ya. Bentar. Dibuka bawah ini. Oke, sabar ya. Biar dibuka dulu ya. Oke. Yuk. Oke ya. Ini lagi-lagi dari Islamic Awareness ya. Gedein dong. Ya. Islamic Awareness. Ini bukan yang tadi ya. Ini adalah Sanaa. Ya. Kalau kita perhatikan ya, Sanaa itu dia mempunyai paling kata Erben. Ini kok yang dibuka Oh, udah, Gibran. Aduh, luar biasa loh ini Mbak Rifa. Aku Ya, ini kan yang Gimana nih, Mas disuruh Aldi? buka sama Erben top kaki, yang dibuka Sanaa. Tenang, Lik. Saya lagi selamatkan Erben, jangan malu di sini loh teman-teman Kristen. Ya. Biarin Ini aja yang bang. disebut palimpes. Nanti waktunya Palimpes, diberhentikan. dia mempunyai dua layer. Jalankan waktunya objektif. Jangan ada yang setelah. Bang Ali jangan setelah. Nanti Yang waktunya biru diberhentiin dia. itu adalah salinan yang bawah yang dihapus, lalu diganti dengan salinan yang warna ungu ini. Itu disebut dengan palimpes. Ya. Maka itu Sanaa tidak akan bisa diteliti. Karena kenapa? Karena berbahaya. Ya. Karena ini dia mempunyai dua salinan tuh. Lihat ya, yang di bawah dan di atas itu berbeda. Ya. Kalau yang di atas dia sudah mempunyai diacritical mark atau tanda baca. Ya. Yang di bawah dia belum. Oke, di sini ada ya, menggunakan ultraviolet. Ya. Jadi manuskrip Anda mana? Top copy nggak jelas. Mana manuskripnya? Sana masih ada nih. Apa waktu itu habis terbakar semua atau dibuang ke Sungai Nil ya? Aku jadi heran juga kok nggak ada. Padahal manuskrip yang lebih tua daripada Quran banyak kali punya orang Kristen, tapi yang Muslim lebih muda kok nggak ada ya? Kenapa itu?
Iya, di Apa? mana Musab Hafsah dan Aisyah? Iya. Musab Hafsah dan Aisyah di mana? Iya, di mana itu? Seharusnya di Musab Hafsah dan Aisyah itu ada kata kalau sholat asar. Baru siapa yang menyuruh juga si Utsman untuk bakar Quran itu? Masa dibakar Quran? Baru kali ini aku tahu orang muslim sendiri bakar Quran. Baru juga waktu di Kairo Mesir itu. Kenapa itu edisi Kairo 194 kok dibuang ke Sungai Nil itu? Kalian harus tuntut itu mereka yang membuang-buang Quran dan bakar-bakar itu tuh. Penistaan itu. Kenapa kalian gak marah sama mereka aja tuh? Marah sih kata habis orang-orang kayak gitu. Masa kitab suci yang didikte oleh Allah langsung, yang sempurna, yang lengkap dan detail dan teliti, walau tidak teliti, kok dibakar sih? Harusnya kalian marah. Kenapa kalian gak marah? Ali, marah kau Ali. Marah dulu kau sama mereka yang bakar dan buang Quranmu itu. Oke, waktunya habis. Dan sudah dijawab tadi sama teman-teman muslim. Siapa dulu? Tolong sisakan Oke, saya waktu. Ini tadi penting saya banget. nggak, saya Saya minta saya kesepakatan dulu dari teman-teman. Ini waktunya Bentar, 2 bentar. menit Ini kita closing statement. atau 3 menit. Bentar. Kita bagi-bagi waktu biar gini. Pera, Pera sama saya boleh 3 menit, saya boleh? Oke, 3 menit. 3 menit kita. Ya Tunggu nanti sebentar, nanti tunggu sebentar, udah ada tunggu udah aku Atau udah satu aku. orang Enggak, closing statement 3 menit aja lah nggak apa-apa. Mestinya kan Kita tadi juga saya boleh. nggak sebentar. Mestinya kan tadi saya nggak closing, tapi nama-nama disebut dan Ya. fitnah-fitnahnya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang Ardi mau Kita- tunjukin yang itu bang? Bukan gini. Iya Closing statement, Saya Bang Ali tunjukin. kan- Saya tunjukin. Bentar, bentar. biar Bentar Nabi dulu. Nuh ya? Terus izin dulu Teman diam bentar. dulu. Coba kita dengar kata host dulu. Gini ya, kita kan closing statement. Jadi biar kita waktunya maksimal semua, setiap yang peserta atau narasumber yang muslim harus mundur 1 kalau masuk Bang Ardiansah. Kalau tidak tetap formasinya sama. 1 orang 3 menit, begitu juga dengan Kristen. 1 orang 3 menit nanti. Biar maksimal closingnya. Nah, karena banyak penekanan-penekanan yang harus disampaikan. Lagi pula, kita kan tidak bisa menanggapi lagi. Nanti kalian yang Kristen juga mau closing statement, kalaupun ada nanti premis dari mereka, tolong dicatat aja untuk disampaikan besok. Jadi kita continue, ya. Paham maksud saya teman-teman yang ada di sini ya? Oke. Kores silakan ambil waktu 3 menit, Bang Jibril 3 menit. Ini antara Bang Ardiansah dengan Bang Ali. Saya mau tanya. Oke. Bagaimana Saya bisa 3 1 menit juga kita boleh, nggak selang-seling masalah. atau langsung Karena saya harus closing. Langsung muslim saja nggak apa-apa, objektif semuanya. semua, kemudian Gimana Bang Ini Ardiansah aja. cukup waktu 2 menit? Sebang Ali minta 1 menit. Saya 2 menit cukup. Saya 2 menit cukup. Oke. Gini ya, saya mulai saja. Begitu sudah 1 Oke. menit stop saya. Ya, Siap. Ya terus aku nanti dulu nanti. objektif. Aku dulu Pak Ali. nggak apa-apa. Siap. Bang Oh, Kores siapa saya dulu dikit nih? aja. Karena saya minta Oke, waktu oke. 1 menit aja. Oke, 3 Ya. menit per orang ini, silakan. Enggak. Saya 1 menit aja. Kurang lebih lah. 2 menitnya untuk Bang Ardiansah, objektif. Thank you. Oke. Closing statement dari saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah atas mulut-mulut jahat kafir yang menistakan Tuhan. Apa ajaran penistaan Tuhan? Setelah kita baca perjanjian baru, kesimpulan yang bisa saya berikan teman-teman, dengarkan baik-baik. Ini adalah pengajaran penting yang tidak pernah diajarkan oleh pendeta-pendeta gereja. Ajaran yang mengajarkan penistaan kepada Tuhan. Tuhan yang transenden menjadi imanen, yang terbatas, punya daging, butuh butuh kencing. Setelah dihina Tuhan untuk terbatas, berimanensi dalam keterbatasan tersebut, dihina lagi. Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Tuhan, dihina menjadi binatang, berjenis apa? Domba. Domba itu nggak bisa kau artikan malaikat, Ben, tetap dia binatang. Binatang apa? Domba. Jenis kelaminnya tercatat dalam kitab Imamat 42, jika kau membawa domba betina domba penghapus dosa, bawalah betina tak bercelah. Yesus dikatakan domba. Dombanya domba apa? Domba betina. Disembelih sebagai penghapus dosa. Dimakan dagingnya, diminum darahnya dalam liturgi jamuan kudus. Lalu nggak sampai di situ. Klimaksnya waktu adalah 1 menitnya berjalan, Bang Ali, sudah. katakan kematian Tuhan yang telah dihina senista-nistanya sebagai kematian terkutuk. Galatia Waktu Bang Ali 3:13. sudah selesai. Baik, itu kesimpulannya ajaran pagan. Maka silahkan murtad dari Kristen sekarang, jangan lama-lama. Habis bang, habis bang. Oke, habis Bang Ali. Bang Ali habis. Silakan Bang Ardiansah. Saya mau tanya dulu, ini saya mengcounter atau saya closing aja biasa ya? Ya, Gimana nih? Closing statement, closing. Closing Kita aja, nggak oke. konten lagi, kita closing. Boleh sambil Oke, konten juga saya- boleh, karena kita kan continue. Saya Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Kalau Saya enggak langsung tunjukkan. ke Pera aja dulu, standby aja dulu 2 menit untuk Ini udah. Atau sekarang?
Ya sekarang ya. Oke. Oke, saya akan closing statement. Jadi saya luruskan ya, Pak S2. Jadi begini caranya menunjukkan data yang ditanyakan oleh Uniriva. Ini adalah disertasi saya. Di sini saya tuliskan Circuit Training Development, ini judulnya. Kata-katanya gini, Circuit Training is a method of fitness dan bla 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 ya. Kemudian Uniriva tanya, mana kutipannya ini? Komis.nd. Sekarang saya tanya, di mana sumbernya? Kita buka di sini. Nah, ini Circuit Training. Nah, di sini ditunjukkan kemudian di sini, ya. Kemudian di sini sebentar. Ini caranya Ben, kalau kamu ditanya ya. Jadi mana? Nah ini circuit training is a method fitness training dan lain sebagainya. Ada gitu loh. Jadi jangan kayak bocah Ben. Jadi ini dia ngambil dari mana? Dari sini. Ini kalau kita kulik, kita cari, ini ada juga gitu loh Ben. Jadi nggak usah pura-pura bego gitu loh ya. Kalau menurut saya sih gitu sih. Terus kemudian tadi saya juga ingin menambahkan sedikit bahwasanya yang dibilang Bang Jibril itu betul ya, itu di pegunungan judi. Ini saya langsung punya ke penelitinya, Bender Frederick, langsung penelitiannya ya kalau saya. Jadi bukan hanya teks di mana gitu. Ini nih, what remains from Kudi Duck, Mountain Kudi, ya kan? Mountain arrange northern the approximately 6.500 tahun yang lalu. Tuh, ini penelitian ini. Jadi gini ya, kalau cara menunjukkan data itu jangan hanya ditunjukkan data sekundernya, langsung data primernya, langsung ke penelitiannya si dia. Begitu, saudara-saudara yang terkasih, semoga ditangkap dan ditahan oleh Tuhan. Lanjut. Oke, siapa lagi? Pera. Asik, waktunya kores asik. Siap-siap ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan Kristen, ini aku akan membahas sedikit gitu. Tadi kan Erben bilang Arab menyembah batu, gua nggak ngerti kenapa ke sana. Tapi kita perhatikan dulu lah. Arab dulu menyembah batu ya. Oke lah ya hadisnya ada. Tapi Erben juga harus mengimani di 1 Samuel 23 nomor 9 ini ya, Daud berkata kepada siapa? Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari, kan gitu ya. Terus berkatalah Daud, Tuhan ilah Israel, bla 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 gitu. Terus di 11 ya, jawab Tuhan. Jadi efodnya ini ngejawab nih, ia akan datang gitu kan, dibilang efodnya apa sih? Kok sampai di Tuhan-Tuhanin sama si Daud? Nah kita lihat efod itu apa? EO. Batu. Ini batu-batu semua. Lo Ben, ini batunya ngejawab lo Ben. Batu ngejawab ini lo. Ini Tuhannya Israel, ini batu lo. Jadi sakti nih, penyembahan batu Israel, batunya ngejawab gitu. Beda sama orang Arab. Orang Arab zaman jahiliyah nyembah batu, batunya gak ngejawab. Ini orang Israel nyembah batu, batunya ngejawab ini. Bisa gitu aja. Astagfirullah. Itu Ben ya, itu Ben. Terus yang kedua Ben, ini Ben. Lu lihat Ben. Orang-orang Kristen yang mula-mula menginjak bumi Indonesia pada tahun 1644. Ini orang apa Ben? Ini orangnya Jodo Ferreira de Almeida. Dari apa Ben? Dari negeri Portugis Ben. Oi, si Erben ini gimana? Siapa yang ngomong Ben? Sejarah sabda.org. Jadi kalau lu mau bilang orang-orang sejarah sabda ini buta ya silakan Ben. Gue cuma ini ngejiplak gue Ben. Lu data gue mau dibantahnya sama artikel-artikel biblos. Orang sabda langsung gue suruh ngomong sejarahnya Kristen dari mana. Itu ya. Itu yang kedua Ben. Terus yang ketiga Ben. Ini yang mau gue bahas Ben. Dan kawan-kawan Kristen ya. Kita akan ulang lagi di sini. Ini harus diketahui nih. Walaupun orang Portugis memperkenalkan Kristen, tapi perkembangan Kristen itu didatangkan dari sini. Willis menemukan bahwa orang yang beralih keyakinan tersebut secara konsisten berasal dari komunitas abangan yang pada waktu sebelumnya mendukung PKI. Kristen membeludak zaman PKI. Di sini dikatakan nih, sebagaimana ditulis oleh Willis. Willis ini misionaris ya, misionaris di Bogor. Sabit pergolakan politik menuaikan panenan orang Indonesia bagi kekristenan. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi di sini juga dikatakan nih, politik jelas-jelas menjadi isu yang sentral di dalam gelombang peralihan ke
keyakinan ini. Dengan kata lain, hal tersebut bukan sepenuhnya buah dari upaya penyebaran iman yang ambisius dari kaum Protestan. Gagal misionaris di Indonesia, Ben, sebenarnya, Ben. Tapi karena ada PKI ya, Kristen jadi banyak itu. Anyway, closing lah kita ya. Closingnya jadi kalian dari sejarah aja udah ngaco ke Kristenan. Zombie Kudus nggak ada, aduh ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Thank you. Ya, siap. Mungkin Bang Jibril atau Bang dari Jibril, saya terakhir Iya. aja Bang Jibril. Oke, Bang Iya, Jibril, siap. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Permisi, menjawab permisi. yang Aku mau nanya Bang Jibril, Mbak Rifa, ini masih ada waktu berapa menit? Maaf, ini bertanya ya, aku nggak nyela. 3 menit seorang untuk Oh, oke. closing. Saya Sorry, 3 menit, lanjut, Bang Ben. Jibril 3 Sorry. menit. Nanti kalian 3 menit juga. Ya, silakan Bang Jibril. Kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dia bilang di Islamic awareness nggak genuine lah, inilah kan saya udah bacain tadi. Having times turn out different, itu ditemukan di 5 tempat. Ini diulang lagi. Abis itu genuine, abis itu baca terus, iya, vowels that are from Umayyad times. Itu yang membuktikan. Jadi script, illuminations, dan markingnya menunjukkan vowels dari Umayyad times. Masa mesti diajarin sih kayak gini? Habis itu dude, man, like seriously. Coba dibedain ya. Ini kodeksnya. Habis ini kodeksnya juga. Nah, ini tuh papirusnya yang tadi Abang tunjuk-tunjuk tuh. Ini papirusnya. Makanya papirusnya lebih tua. Mid first. Ya, yang Tokapi itu first, bukan mid first. Ya, jadi ini kalau nggak paham juga gimana bedain papirus. Nih, ini papirus kalian. Ini papirusnya. Nah, tapi kalau kitabnya yang tadi itu sama dengan kodeks Sinaiticus kalian, gitu loh. Ini. Ya, oke, tuh masih ada 1 menit 46 menit. Oke, kita ke Ar-Arat. Yang tadi Abang tunjukin. Yang di sini Ar-Arat nih, yang di gunungnya di sini, site-nya di sini lebih dekat ke Ar-Arat daripada ke Kudi. Dibaca Bang, Noah Ark nih tempatnya kayak gini. Nih ya, saya translate. Itu situs untuk orang bertamu, bukan situs tempatnya. Namun ahli geologis berpendapat bahwa ini hanyalah formasi limonit. Jadi bukan kapalnya. Kapalnya tuh ditemukan sama Frederick Bender. Ya. 1953 Kudi. Ya, yang di Ar-Arat itu situs orang untuk nontonnya, untuk ngelihatnya. Nih. Lihat langsung TripAdvisor nih fotonya. Tadi Ini penelitiannya tempat- udah saya bawakan ya Bang. Ah, iya, makanya. Kok dia tiba-tiba bilang, "Aduh, di sini, ini tempat wisata." Ya. Kayunya di sini, ditemukan kayunya di sini. Nih. In the spring of 1953, Kudidag. Ya. Jadi kayunya ditemukan di sini. Situs orang nontonnya di sini. Masa kayak gini aja mesti diajarin sih? Habis itu ini datanya dari mana? Nih, Bible study. Jadi kalian juga yang nemuin ini di Kudi. Kalau mau bilang nipu berarti penipu juga ini. Ya. Bahas tafsir. Kita nggak mengimani tafsir, Al-Quran dan hadis. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema kita izin. Oke, silakan dijalankan waktu. Tema kita adalah kritik teks, di mana kita membahas kritikan-kritikan yang muncul kemudian setelah adanya teks-teks yang diimani sebagai manuskrip kitab suci. Kita tahu ya, ada perbedaan antara autograf dengan manuskrip. Autografa adalah tulisan pertama yang dipercayai, yang kita semua baik sekolah ataupun non sekolah tahu, baik Islam ataupun Kristen sudah tidak punya. Pahami Duran ya. Jadi ketika Duran meminta autograf, salinan tulisan pertama dari para sahabat tentu sudah tidak ada.
Karena jangankan autograf, bahkan manuskrip kalian pun bisa kita teliti nanti apakah betul itu salinan-salinan itu ditulis oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan kekristenan, ya. Nah, Duran sudah akui bahwa Duran tidak tahu siapa penyalin-penyalin manuskrip Duran. Nah, jadi jangan menuntut sesuatu yang kalian tidak bisa penuhi parameternya. Autograf itu dua agama ini memang sudah tidak memiliki lagi. Tetapi yang perlu kalian ketahui, Al-Quran tidak bersandar kepada autograf. Al-Quran terpelihara dengan hafalan. Hafalan berkesinambungan, bersanad dan mutawatir. Artinya tidak dihafalkan satu orang saja, tetapi banyak. Saya sebutkan salah satu penghafal yang dari zaman Rasulullah hidup, bahkan banyak yang masih hidup sampai di zaman Utsmani. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Salim, Huzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Amr bin As, Abdullah Ibnu Amru, Muawiyah Ibnu Zubair, Abdullah, 10 dari Muhajirin, kemudian 8 dari Ansor, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid, Abu Darda, Anas bin Malik, dan Abu Zaid. Bisakah kalian sebutkan siapa nama penulis kitab kalian yang betul-betul bisa kalian validasi dengan data, by data? Kalau sumber primer kami adalah Al-Quran dan hadis, sumber primer kalian apa? Tolong tunjukkan sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah manapun bahwa penulis kitab kalian adalah betul-betul orang yang kalian imani sekarang, Matius, Lukas, Markus, Samuel, siapapun itu. Tolong by ilmiah. Kemudian penulis Al-Quran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit, dan juga ingat Ibnu Mas'ud. Ingat di zaman Utsman itu mereka semua masih banyak yang hidup, bahkan yang bertentangan menurut kalian yaitu Ibnu Mas'ud pun masih hidup pada zaman itu. Dan perlu kalian ketahui, Sayyidina Utsman meminjam mushaf yang ditulis oleh orang yang sama. Ingat, penulis zaman Utsman dengan Abu Bakar orang yang sama dengan penulis zaman Rasul. Dia juga yang menulis, lalu salinannya diambil, bukan salinan. Penulisan pertama di zaman Abu Bakar diambil, itu yang dijadikan standar atau parameter. Dan ingat, kalau kalian mau mengatakan itu salah, tolong tunjukkan di mana kesalahannya. Mushaf dari Utsman yang ditulis oleh Zaid bin Thabit yang sama yang menulis di zamannya Abu Bakar. Lalu periodenya 3 tahun sebelumnya di zaman Abu Bakar, setelah Rasul meninggal, kemudian 10 tahun kemudian di zaman Utsman, 13 tahun jaraknya kodifikasi Al-Quran. Jarak kanonisasi kitab kalian dari penulisan tolong tunjukkan kepada kami berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, ya. Dan kemudian metodologi apa yang digunakan? Kami metode heuristik. Apa itu? Pengumpulan data, dan itu diajarkan zaman Abu Bakar. Semua data dikumpulkan, semua hafalan dikumpulkan. Metode kalian penganonisasi metode baik. apa? Dari Jangan-jangan metode apa? Konsili atau voting atau konsensus. Oke, Terima baik. kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya pikir teman-teman Muslim sudah selesai semua, ya. Silakan kawan-kawan Kristen. Siapa yang mau? Oke. Tolong Sebelumnya saya izin dulu, Bro Duran. Bang Objektif, tadi Bang Ali memberikan kesimpulan juga tidak? Memberikan konklusi juga tidak, Bang Ali? Sudah. Tadi Bang Ali sudah. nggak apa-apa, dia Oke, 5 orang nggak apa-apa. saya ulang ya. Ya. Berarti Bang Ali 1, Bang Jibril, Bro Kores, Bang Ardi, dan Mbak Rifa, betul? Ya. Yang memberikan Saya konklusi. tadi cuma 1 menit. Nah. Waktu saya Oh, berdua sama oke. si Baik, Mas Ali 1 menit ya. Buat 1 menit. Iya. Oh, baik. Yang penting waktunya pas. Berarti totalnya berapa tadi Mas Objektif dari kalau Semua Muslim, 3 izin itu? menit gini. Tetap 20 Cita-cita menit. Ya. 3 menit itu Abang Ali minta 1 menit, kemudian Bang Ardiansyah 2 menit. Oh, baik. Ya. Jadi totalnya Sama 12 menit ya, Mbak? masing-masing pihak. Totalnya memang Siap-siap. 3 Monggo, dikali ya, Bro. 4. Nah, jangan Silakan. sok-sok playing victim di Komal Muslim. Gaya lama itu udah Iya, lanjut. iya, betul, iya. Udah belum? Akan betul diakui itu. Oh, iya, Bro. Udah, Bro. Ya udah. Silakan Tolong gedein dong. diperbesar dulu, Karifa. Ya. Oke, ya. Kita mulai waktunya. Oke, Oke. silakan Bang Duren. Bril. Bisa baca gak, Bril? Yang dibahas itu adalah Sana'a, Bril. Ya, maka itu Anda jangan kabur dulu, Bril. Bril, where are you? Palimpes itu Adanya Gabriel, Bro. Jibril itu cuman terjemahan, Bro. Adanya Gabriel, Bro. Iya. Bril, Palimpes itu adanya di mana? Di Sana'a, bukan di Topkapi. Yang Anda bahas tadi Topkapi, Bril. Aduh, jangan suka gitu. Belajar lagi ya. Terus apa? Ini loh, Islamic landmark, resting place of the Ark. Mount Judy is the resting
Di mana Bril? Bril. Kok demen banget sih mempermalukan diri sendiri? Oh, sekarang nggak percaya tafsir. Tafsir hanyalah tafsir. Ini sesuai dengan tafsirnya. Sesuai gak? Tafsir hanyalah tafsir. Sudah saya tunjukkan penelitiannya, udah. Penelitiannya. Biarkan berarti saja, ini yang dilawan, penting tidak tafsir usah dilawan. Ya, penelitiannya udah jelas. Bang Ardianta, biarkan waktu nanti dia waktunya bakalan diberhentikan, Udah kita makin panjang waktunya. Sabarkan, Ya, biarkan. oke. Di mana Musa, Hafsah, dan Aisyah yang mengatakan ada kata salat asar? Kan itu yang dari tadi. Jawabnya di mana jawabnya? Apa sebagian kura itu orang-orang blow on? Atau Bari lo yang menukil lo? Oke bro, lanjutin bro. Oke, pakai aja Bro Jack Cita waktunya, nggak apa-apa. Oh, bukan Biar itu. banyak waktu, Bro. Oke, Itu Bang yang Duran punya Duran. sudah selesai ya. Kalau sudah selesai kita reset waktunya untuk Bang Jack. Tunggu, habiskan Bro Duran. Sebentar. Waktumu. Bang Duran ini 1 menit. Duran, kau narasi apa aja Bro? Pokoknya waktumu pakai lah. Oh gitu, oke. Habisin aja. Dia Oke, tahu baik, kalau semuanya sudah clear. selesai Kita ya, jalankan. sudah habis Jadi gini. isi otaknya ya dia berhenti. Jangan kau paksa Erbet, makin kedengaran bodoh Oke, nanti. gini ya. Oke, sekarang kesalahan berpikir ya, kesalahan fungsi daripada otak Ali itu yang dibahas critical text, lalu yang dibawa pagan. Kenapa enggak di sesi berikutnya paganisme? Anda itu otaknya terlalu berpikir secara bolak-balik gitu. Karena Anda tidak mampu menjawab surah Al-Baqarah 238. Anda nggak mampu. Karena tadi saya sudah meminta Anda, karena kan Anda ahli, ngakunya ahli. Tetapi apa yang terjadi? Anda diem tuh, nggak bicara apa-apa, karena Anda tahu Wusta itu bukan sholat asar, dan Anda tahu Isa itu menulis di mushafnya bahwa harus ada kata sholat asar. Anda diem seperti ayam yang ingin disembelih, hanya bisa berkoar-koar. Ya, sabar Ali, sabar. Oke, tenangkan baik, hati. tanpa mengurangi rasa hormat, Bang Duran dicukupkan argumentasinya. Silakan Bang Jack Cita. Jadi ghosting boleh menyerang orang sekarang ya. Ya, gitu ya Cita ya. Lah, Anda tadi nyerang Erben. kali ya. Anda nyerang Erben. Kok banci banget sih, penakut banget? Oke, baik. Tadi nyerang Kita ini kejar waktu dulu. Bang Jack Cita silakan 3 menit. Waktu saya jalankan ketika narasinya dimulai, silakan. Ini layer band aku yang terakhir aja. Tapi kalau boleh tahu berarti punya Kristen 9 menit ya, brother objektif. Iya. Yang punya Iya, betul. teman-teman Islam 12 menit. Ya, betul. Ini bukan persoalan kita Anda adil ya, tapi karena memang Iya, nggak apa-apa, aman. Ya karena si Michael Otten yang penakut itu kabur di tengah jalan. Itu persoalannya. Kalau nggak kan ada 12 nggak menit usah kalau planning, ada Bang. si Nggak usah pengecut planning. itu. Bang Jack Cita Dia- waktu dia 3 hanya menit bacain atau aja. Pak Erben. Silakan Pak Erben atau Bang Jack Layer Cita. band, silakan layer band. Oke. Ya, silakan Pak Erben. Layer band. Banyak orang mengkritik Alkitab. Dan sampai hari ini kitab yang paling banyak dikritik itu adalah Alkitab. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen. Bahkan orang-orang Muslim pun yang mengkritik Alkitab itu tetap mengacu kepada apa yang dilakukan oleh orang Kristen dengan pemahaman yang liberal terhadap Alkitab. Dan semakin Alkitab dikritik, semakin Alkitab membuktikan kebenaran itu. Jadi Alkitab ini terbukti dengan kritik. Beda dengan kitab orang lain, bahwa kitab itu tidak bisa dikritik. Bahkan orang yang mengkritik itu berbahaya. Bisa saja. Cuma sangat sayang sekali ketika Al-Quran dibakar sama Utsman, kalian tidak protes. Ketika Al-Quran dibuang ke Sungai Nil di 1924, kalian tidak protes. Entah mengapa. Dan sampai hari ini manuskrip Quran yang terpelihara secara utuh dengan baik itu tidak bisa dibuktikan dan belum pernah dibawa ke beda namanya ilmu kritik teks ya, dan kritik historis. Alkitab juga sejalan dengan sejarah. Bahkan sejarah di dalam Alkitab itu banyak dikutip di dalam Quran walaupun dengan makna dan pemberitaan yang berbeda. Contoh
Contohnya ya, Ibrahim ada katanya dihembus-hembus cicak itu ya. Ada namanya Musa dibawa bajunya oleh batu. Nah itu tuh sejarah-sejarah yang berasal dari cerita-cerita yang tanggung jawab. Kemudian juga Alkitab ini teman-teman, silakan kalian baca dari Kejadian sampai Wahyu, kalian akan bisa membedakan betapa detailnya Alkitab secara historis dan secara etika dan moral, secara teologi. Beda dengan Quran. Kalau kalian baca Quran, apalagi kalau kalian berani baca terjemahannya, maka kalian akan menemukan berbagai hal yang sangat tidak sesuai. Contoh teman-temannya, katanya Isa lahir di bawah pohon kurma, bapaknya tidak ada, mamanya hamil, katanya Allah yang membuat hamil melalui kalam dan rohnya. Oke teman-teman, gak apa-apa. Katanya Isa naik ke langit tapi tidak tahu kita. Nabi Muhammad juga bagaimana, kita tidak tahu. Katanya Nabi Muhammad disunat, ada yang mengatakan sunat di dalam rahim, ada sunat di luar. Tapi kata sunat pun tidak ada di dalam Quran. Teman-teman, silakan kalian baca Alkitab dan data-data yang disampaikan oleh kita hari ini, kalian bisa teliti sendiri, kalian pahami sendiri. Lihatlah teman-teman, kualitas Islam ini. Kalau dia seorang Islam, lihatlah lidahnya dan hidungnya. Dari situ kalian sebenarnya sudah malu teman-teman. Ketika kita menjelaskan apa yang mau kita sampaikan, kita tidak ada, tapi dia memang begitu. Jadi lihatlah dia sudah menunjukkan Oke, baik keislaman Pak yang Erben, sejati. tanpa mengurangi rasa hormat, waktunya habis. Salam satu Terakhir batu. buat Bang Jack kita. Silakan Bang. Oh ya, Salam Maaf ya, izin lato-lato, teman-teman. silakan. Oh, ini kenapa? ini Bro Duran di report nih. Waduh, jangan gitulah. Waduh. Iya karena dia bilang kata-kata tadi kan udah diingetin sama Bang Terus Ali. tidak boleh ada Yang dibilang Bang Ali itu, tadi. F itu nggak boleh Kata-kata diucapin. itu tidak boleh disebutkan Oh, berarti karena Bang Jibril juga ikut ke report juga ya Bang? Bisa jadi, pokoknya Kayaknya beliau juga ya kayak tahu itu bahaya. bisa jadi karena kata oke, yang oke. Iya, iya, iya. Asyik, asyik. Jangan yang paling parah itu Oke, oke, kata BAA, kata panci apa kata PA-ANC itulah yang paling parah sebenarnya. Oke, Itu oke, yang oke. paling parah. Siap. Makanya teman-teman Siap, kalau siap, mau siap. ini bawa akun 2 gitu jadi bisa untuk cadangan. Tadi saya pakai effing, nggak actually bilang F-nya, tapi effing. Iya, jadi kalau diplesetkan sih bisa gitu. Oh ya, ini sebelum kita closing statement, saya mau kasih tahu ke Cita besok kita biar nggak mutar-mutar ya Cita. Jadi kalau ada orang-orang kan pertanyaan hari ini kita kalau yang belum terjawab boleh diajukan untuk besok. Tetapi ya. Ada itu noise. Oke, sebentar. Jadi gini, kalau seandainya pertanyaan hari ini belum terjawab, besok masih bisa dituntut lagi baik pihak Islam ataupun Kristen, oke? Kemudian, kalau memang sudah ada klaim bahwa memang tidak ada seperti siapa Duran bilang tadi, memang kami tidak tahu penulisnya, maka itu saya coret dari pertanyaan selanjutnya. Artinya, kalau sudah ada disclaim, maka kita tidak lanjutkan pertanyaan itu. Kalau sudah dijawab, kita tidak lanjutkan. Kemudian Cita, biar diskusinya tidak melebar kemana-mana, kemudian tidak tetap ke poin yang dimaksud, kita continue ya dari apa yang kalian sampaikan hari ini yang disampaikan Erben barusan itu akan kita bawa lagi ke diskusi selanjutnya ya, dan kita catat Betul, itu. memang seperti itu Mbak, planningnya seperti Mungkin itu. sedikit, Oke, boleh saya sedikit langsung kita- mulai? Iya, Boleh sedikit saya aja langsung dari mulai? saya sebelum bro kita closing kan setelah ini kita nggak bicara lagi. Jadi ke depan kalau memang si Michael itu punya kapasitas, ya bertahan di sini. Karena baru diuji sedikit saja kok ketakutan Bukan gitu, brother. Jadi gini, saya hanya minta dia untuk membacakan, itu aja. Jadi poin pertama tadi dia hanya membacakan, bukan untuk ikut berdebat, gitu aja. Jadi makanya dia turun dan memang dari awal dia sudah minta untuk Pak Jack, saya nanti cuman sebentar ya. Dia udah bilang seperti itu dan memang ditelepon oleh orang tuanya. Oh ya udah. Boleh tanya Kita nggak? besok Saya boleh langsung nih, kapan saya ya? Bentar, Bro Jack boleh Satu tanya lagi, satu nggak? Mbak. Satu tanya boleh nggak? Bentar bang, aku sesuai. biar closing dulu, biar Ya closing dulu. Ntar kalau udah closing aku tanya ya Bro Jack ya. Ya, siap. Oke, boleh, Bang Jack, silakan, Bang. Tapi aku minta maaf ya, ini bateraiku udah merah nih. Oke, baik. Silakan Bang Objektif. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya atas diskusinya luar biasa. Saya bikin kesimpulan dalam nama Yesus ya. Jadi gini ya,
Dari awal Quran memberikan bukti, memberikan klaim ya, memberikan klaim bukan bukti ya. Kami benar-benar meliharanya, tidak seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, tidak ada keraguan padanya. Sekiranya bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, ini berbagai klaim. Tapi kita menyadari bahwa dalam perjalanan kita melihat ya memang ada banyak perbedaan. Kita belum bahas masalah qiraat, perbedaan ke-31 Quran ya, kita belum sampai ke sana nih. Kita masih ublek-blek di manuskrip, kita masih ublek-blek di ini. Karena memang bahan itu banyak ya. Nah, mari sekarang gini aja sih, jangan ragu gitu loh. Kalau memang ini karena ini bertentangan dengan yang sudah ada. Jika bertentangan di dalamnya, maka pasti ini sudah konsensus, pasti bukan dari Allah. Nah, ini yang dari awal memang saya kejar gitu loh. Karena tradisi di tempat kami bukan tradisi tradisi menghafal. Hafalan pun terbukti beda-beda. Kita bisa melihat ya dalam penyerangan di Azerbaijan ya dalam sunnah.com ya. Nah, dalam penyerangan di Azerbaijan itu memang benar terjadi perbedaan pembacaan. Dan ini diakui oleh teman-teman. Dan Quraisy dari awal memang harusnya debatnya udah selesai karena memang dia mengakui adanya perbedaan. Nah, kalau perbedaan berarti apa? Bertentangan dengan 480 sekian tadi. Ya, udah selesai, it's done gitu loh. Udah berkata, oh mereka itu selamatkan, mereka berpendapat beda pendapat tentang kitab gitu ya. Bahkan di sini kalau dalam beberapa ayat kan mereka saling mengkafirkan. Itu. Nah, berarti apa? Punyanya Ubay itu kurang 3 surat. Bayangin. Sorry, punyanya Ibnu Mas'ud kurang 3 surat. Punyanya Ubay tambah 2 surat menurut Al-Itqan Fil Ulum Allah atau Imam Suyuti gitu ya. Nah, kemudian dari awal secara kesejarahan kita sudah teliti ya, bahkan termasuk masalah Gunung Judi tadi. Nah, kita lihat ini lebih dekat dengan Gunung Ararat. Tidak mungkin tempatnya di sini kemudian nontonnya di sini, it's totally impossible gitu ya. Baik, saya minta teman-teman yang di bawah tolong perhatikan baik-baik. Jadi dari apa data yang kita sampaikan, contoh yang tadi yang dari ini ya, penggantian alif dengan ya, penggantian perubahan lam jadi ta, kemudian mim dan nun, kemudian dan lain sebagainya. Jadi memang ada perubahan. Oke, terakhir saya mau sampaikan sebentar Bang, mohon di close sebentar Bang. Sebentar. Lerben? Yo. Siap ya, Le? Yo. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, teman-teman. Habis waktunya. Pakai sebentar. Loh, tadi masih ada loh. Saya minta di mute. 5 detik sisa waktumu. 5 detik sisa waktunya tadi. Ya, Jangan silakan ditunda kalau sudah. Gini, boleh nggak saya izin? Tadi kan saya nggak sampai 1 menit. Saya nggak sampai 1 menit. Waktu ya waktu. Gini, jadi kalau teman-teman kamu Islam pasti 12 menit. lagi nantinya. Sebentar Bang, teman-teman Konsisten aja Islam kepada 12 waktu yang menit, sudah kita kami tentukan hanya 9 bersama. menit. Apakah ini Kalau bisa kau objektif? sudah tidak cukup menggunakan Sebentar. waktumu, ya salahmu sendiri, nggak bisa menggunakan Bukan gitu, Bang. waktu yang cukup. Ya, teman-teman Islam itu 12 menit. Saya gini aja. 3 menit per Saya orang. 30 detik. Saya minta Ya, 30 detik biarinnya Bang. Oke, terima kasih. Thank you, host. Thank you, host. Sosok yang kabur Thank dari you, host. pertarungan, namanya Michael yang gua bawa yang ngaku-ngaku bisa Biarin bahasa Arab 30 itu. detik nggak apa-apa Bang, biarin Ya, aja. oke. 30 detik ya, Mbak Rifa ya. 13 detik Terakhir apa nih ya. 30 detik? 30 detik, nggak sampai 1 menit. Saya ulang ya. Pakai tangan sambil makan uyah. Cakep. Kalau bertentangan, maka bukan dari Allah. Cakep. Makan bilangan yang mana? di rumah Pak Slamet. Athena. Oke, aku ganti ya. Makan dong di rumah Makan. Pak Aku Slamet. ganti. Cakep. Mantap. Dengarkan. Kurang bedong-bedong, lalu di mana? Apa jaminan pasti selamat? Padahal ajaran. Oke, gitu ya. Thank you teman-teman. Kita sudah menunjukkan diskusi yang baik hari ini. Kita tidak bentar. potong-potong. Saya dengan Jack, Kita saya dengan lakukan Jack dulu. dengan baik malam hari ini. Jack, Sebentar, besok Mbak. besok Aku kita kan nggak diskusi nambahin. lagi. Aku terima Oke. kasih buat Mbak Rifa, Mas Salam Ardi, satu Bang domba. Jibril,